Halo, selamat siang warga Sleman, warga Yogyakarta, juga Stalovers dimanapun Anda berada. Senang banget ya hari ini kembali lagi Iwan Aga Estia temani Anda di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari 101,3 Star FM Inspiring Sound. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang lagi happening di Kabupaten Sleman dan dimanapun Anda berada. Kalau berbicara soal yang namanya Kabupaten Sleman, ini pemerintah Kabupaten Sleman senantiasa melakukan pembaruan terhadap layanan administrasi kependudukan atau Adminduk. Dan salah satunya nih warga Sleman adalah pencetusan program Dukcapil online sebagai fasilitas penunjang yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, banyak pertanyaan yang beredar juga di masyarakat terkait dengan proses Adminduk sekarang ya. Ini bagaimana kebijakan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman melalui atau menurut DPRD dan juga Dinas dari Dukcapil, dan juga bagaimana sih peran dari DPRD dalam mengawasi pelaksanaan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman. Kita akan bahas ya. Tema di siang kali ini ada peran DPRD dalam peningkatan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman. Bersama dengan dua narasumber yang hari ini akan bahas terkait dengan tema kita. Ada Bapak Dr. Andes Susmiarto MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Selamat siang Bapak Sus. Selamat siang. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Masih rapi, tadi katanya mau ganti baju, gak usah aja gitu ya? Hari ini hari Kamis pun. Oke, tetap pakai baju adat begitu ya? Sedaerah ini Yogyakarta kan mengenakan Baju adat begitu. Kerja yang gerakan Yogyakarta. Oke, siap. Dan yang kedua ada Bapak Budi Sanyata SPD selaku anggota DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029. Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Rapi juga ya pagian. Nggak ikut pakai baju adat Bapak? Beda ya. Harus aku bedanya kan seperti itu. Oke, baiklah. Ini ada bedanya. Pokoknya harus ada perbedaan di sini ya. Oke, tema kita adalah peran DPRD dalam peningkatan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman. Dan untuk Anda warga Sleman, warga Yogyakarta dan juga Stalovers yang ingin bergabung boleh ya. Pertanyaan bisa dikirimkan di WhatsApp di 0818621013. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0818621013 dan Anda bisa langsung streaming juga di www.starjogja.com, harianjogja.com dan juga di jogjasimas.com. Baik, buat di kesempatan hari ini yang kemarin sudah sempat tanya juga nanti bakalan kita bacakan, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu nih terkait dengan bagaimana sih kebijakan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman nih menurut Bapak Susmiarto MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Monggo Pak Sus. Jadi layanan administrasi kependudukan itu terus-menerus kita perbaiki sesuai kebutuhan masyarakat tentunya. Yang pertama layanan yang di loket layanan. Jadi inovasi kami bagaimana layanan pindah, layanan pembaruan KK itu nanti kalau syaratnya sudah lengkap nanti bisa ditunggu karena layanan kita kan menggunakan tanda tangan elektronik, kemudian tersistem dari sistem informasi administrasi kependudukan pusat. Sepanjang tidak offline sistemnya ya bisa ditunggu. Kemudian yang kedua adalah layanan di loket adalah setiap hari Sabtu di awal bulan kami itu buka layanan. Itu adalah untuk membantu menyediakan memberi kesempatan kepada pegawai yang bekerja di Senin sampai Jumat. Padahal Sabtu libur. Anak-anak sekolah sekarang kan Sabtu libur lah. Saat libur itu bisa menggunakan kesempatan itu, tidak harus pamit di tempat kerja, pamit sekolah. Itu Sabtu awal bulan. Setiap tanggal muda di bulan itu, paling muda. Kalau paling muda 1 ya 1, paling muda 5 ya tanggal 5. Ingat itu Sabtu. Khusus pegawai tapi ya. Umum. Oh, umum juga. Ya, kalau pengen sambil sudah ke Dukcapil mau main atau mau silakan. Tapi kita batasi sampai jam 12. Tidak, karena memang kita juga memberikan kesempatan pegawai kami juga biar juga tidak full sehari seperti hari biasa. Itu adalah layanan khusus di Sabtu awal bulan. Kemudian layanan kami juga layanan bisa online melalui websitenya Dukcapil online .sleman.kap.go.id. Jadi layanan yang memang melalui aplikasi Pemda ya itu. Kemudian layanan lewat desa atau kelurahan. Itu namanya inovasinya Posyandu, pos pelayanan dokumen kependudukan yang ada di desa, di kelurahan dan sekarang istilahnya. Itu nanti masyarakat bisa datang ke sana. Nah, petugas desa itu yang online ke kami. Kalau sudah diproses syarat-syaratnya nanti di-scan oleh desa, di-upload itu nanti
masuk ke emailnya desa, nanti bisa disampaikan ke masyarakat. Kalau dari masyarakat juga perlu email, nanti pelayanan masuk email. Karena apa? Email itu adalah karena layanan sekarang kan dokumen itu kan pakai kertas putih untuk akte kelahiran, akte kematian gitu ya. Kemudian juga KK itu kan pakai kertas putih. Itu bisa nanti kalau sudah masuk email nanti bisa cetak sendiri, diubah jadi PDF. Atau kalau enggak nanti datanglah ke anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi mesin yang dengan masuk email itu nanti ada barcode itu nanti keluar. Tinggal di scan di sana begitu ya. Nah tinggal keluar konekkan dengan layar itu nanti keluar. Itu adanya ya di depan kantor dinas Dukcapil. Jadi itu tidak terikat jam kerja. Jadi misalnya pegawai sudah pulang, di situ kan ada satpam. Kemudian ada di beberapa kecamatan. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian layanan kami layanan ke sekolah. Perekaman KTP pemula ya, anak SLTA sistem yang KTP baru itu 17 tahun, kita masuk ke sana. Sebelum 17 kita ke sana. Nanti begitu 17 bisa dicetak. Oke. Berarti datanya masuk sebelum umur 17. Ya, karena terus kami juga layanan ke sekolah, misalnya kartu identitas anak. Itu kalau itu mulai dari TK, dari SD, SMP. Kemudian juga layanan jemput bola yang lain adalah permintaan dari masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu kadang-kadang perlu digerakkan. Nah, desa atau Pak Dukuh itu inisiatif. Dia ingin mengundang kami layanan, ya kami layani. Yang dibutuhkan apa kami layani. Tidak pandang hari libur, hari kerja, hari libur pun Bisa. Oke. Baik, ini tadi juga sempat dijelaskan ya Pak Sus terkait dengan Sabtu di awal bulan. Ya. Kenapa pakainya cuma 1 kali dalam 1 bulan, nggak setiap Sabtu? Nah, ini kita lihat konsumennya lah dulu. Awal-awal itu memang kita sedikit sekarang sudah mulai rem. Nanti lihat kalau ternyata animonya besar ya nanti kita evaluasi. Ini itu baru berjalan setengah tahun ini. Oke, berarti sudah berjalan 6 bulan. Ya, benar. Dan animo masyarakat sudah oke juga seperti itu ya. Oke, terus kalau untuk yang tadi jemput bola tadi, berarti ada kayak misalnya dari masyarakat ada permintaan seperti itu, apakah ada jumlah kuota yang harus terpenuhi dulu sehingga dari Dukcapil datang atau satu pun bisa dilayani? Ya, kalau satu bisa, tapi adalah khusus yang disabilitas, orang sakit berat, ya bisa mana orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu layanan spesial bisa kalau itu. Tapi kalau cuma satu individu nggak bisa tenaga kami kan terbatas. Dia tetap ada kuota yang harus dipenuhi dulu seperti itu ya. Nanti biar dikoordinir. Nanti ada yang mengajukan itu kemarin itu malah ada Karang Taruna atau organisasi pemuda, tapi tetap sepengetahuan Pak RT, Pak Dukuh dan tempatnya. Tapi inisiasi itu memang datang dari generasi muda. Nah, Pak, yang penting di situ tuh tetap kompak pelaksananya generasi muda, tapi tetap di bawah pembinaan. Tetap ada pembinaan di sini ya. Tidak biar nggak jalan dilepas gitu ya. Kita terkoordinasi karena Pak Dukuh kan yang fungsi pemerintahan atau membantu fungsi pemerintah. Tidak masalah. Yang penting ada komunikasi. Jangan sampai Pak Dukuh nggak tahu ada repot. Berarti nggak ada komunikasi yang baik. Oke, baiklah. Kita ke Pak Budi nih Pak. Ada tambahan atau ada mungkin opini lain terkait dengan kebijakan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman? Ya, berbicara kebijakan pelayanan publik, tentunya kami dari DPRD kita punya Perda nomor 8 tahun 2002 tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Dan tentunya Dukcapil atau Dinas Kependudukan ini kan etalase pelayanan publik di seluruh pemerintahan. Itu role utamanya kan yang Dukcapil sama perizinan. Dukcapil perizinan beres, sebenarnya masyarakat nyaman. Dan tentunya Dukcapil, keistimewaan Dukcapil ini kan uang sekolah air, tekan ora ono, itu semuanya memang harus dilayani oleh Dukcapil. Kalau di Sleman sampai seorang di status saja harus dilayani Dukcapil. Orang antah berantah yang kebetulan di Sleman tidak ada data kependudukan di Sleman wajib untuk dilaksanakan oleh Dukcapil. Nah, tentunya yang selalu kita kuatkan adalah programnya Dukcapil tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini yang harus kita kuatkan. Dan tentunya apresiasi untuk Dukcapil Kabupaten Sleman bahwa
Sleman paling tidak dulu pertama punya anjungan Dukcapil Mandiri ADM. ADM itu pertama di Jogja ya, mungkin barengan sama kota. Meskipun kita jujur, ADM itu nantinya semakin lama harus semakin berkurang karena prosesnya sudah berjalan. Dan konsep di Sleman sebenarnya sama dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Dengan rebahan terjadi perpindahan. Jadi uang ngurus pindah itu cukup ngisi aplikasi selesai. Dengan rebahan sudah terjadi perpindahan penduduk. Ini salah satu yang dilakukan. Kemudian yang istimewa adalah sisir adminduk. Sisir adminduk seperti apa yang disampaikan Pak Sus tadi, bahwa hampir setiap minggu, apalagi ini kemarin di kegiatan 17-an, setiap pengumpulan massa banyak yang mengundang Dukcapil untuk layanan administrasi pendudukan, entah itu rekam, entah itu pembawaan KK. Sebenarnya all in yang dilakukan oleh di tingkatan Dukcapil Kabupaten Sleman. Nah, itu peran-peran DPRD dalam rangka minimal itu. Dan program itu juga kita menerima. Jadi kalau masyarakat punya aplikasi bisa disondingkan ke Kabupaten Sleman untuk dipakai, itu kita Sleman juga melayani. Meskipun kita paham kalau untuk SDM di Kabupaten Sleman untuk berinovasi sebenarnya sangat-sangat mampu dengan kapasitas atau kemampuan si ASN yang ada di Kabupaten Sleman itu sangat-sangat istimewa. Maksudnya kalau lihat program-programnya sudah sangat banyak dan efektif. Dan tentunya ini yang harus kita selalu kuatkan, karena apapun di Dukcapil adalah sumber data. Setiap program yang akan efektif dilakukan Kabupaten Sleman, kalau keakuratan data itu tentunya terjaga dan terpastikan. Ya kalau datanya sahih, tentunya program-program yang lain intervensinya menjadi tepat. Gitu. Jadi yang selalu kita dorong paling tidak Sleman punya Perda nomor 8 tahun 2022 tentang penyelenggaraan penyelenggaraan inovasi daerah. Itu tentang tata kelola pemerintahan, tentang pelayanan publik, dan pembinaan dan pengawasan. Oke, baik. Jadi artinya bahwa peran dari DPRD Kabupaten Sleman ya melalui legislatif di sini adalah Perda nomor 8 tahun 2022 seperti itu. Nah, selama ini untuk proses dari penerapan Perda tersebut ke Kabupaten Sleman, kalau kita berbicara untuk yang administrasi kependudukan seperti itu ya Pak ya, ada PR yang selama ini yang seharusnya harus dibenahi atau dengan Perda tersebut sudah berjalan secara bagus seperti itu? Berbicara pelayanan dengan tingkat perkembangan yang ada di masyarakat, tentunya belum ada sistem yang sempurna. Tapi paling tidak mendekatkan pelayanan kepada masyarakat itulah yang istimewa. Sebenarnya kan dengan konsep dengan rebahan terjadi perpindahan itu, dengan rebahan sudah terjadi perubahan di dalam sisir adminduk tanpa mengurangi keakuratan data dan kebenaran data. Ini kan juga menjadi sesuatu yang sudah istimewa. Dan juga prinsip kehati-hatian di Dukcapil saya melihat hari ini sangat kuat, terutama untuk akte kematian yang sudah lama. Kalau dulu kan sekedar ada laporan bisa diketahui, tapi sekarang karena ini berkaitan dengan hukum waris dan sebagainya, kenapa sekarang harus sampai dengan persidangan? Ini bagi masyarakat memang ini kok jadi angel banget. Tapi angel ini kan untuk kebenaran data dan keakuratan data. Jangan sampai dengan data adminduk terjadi perselisihan sengketa yang lebih besar. Nah ini meskipun kita kemarin banyak ditanya, kok saya angel? Oh enggak, ini masalahnya angel yang golek barang bener. Kebenaran memang tidak kalau dari sisi itu karena sangat riskan sekali. Kalau sama dengan pengangkatan anak, Dukcapil sangat hati-hati. Karena ini berkaitan dengan pernikahan. Kalau nanti pernikahan nggak sah, berzina selamanya kan gila. Ini yang harus kita apresiasi di tingkatan Dukcapil. Bagaimana pelayanan terbaik, cepat dan murah. Saya pikir sangat murah, semuanya free. Sudah sangat murah. Coba nih keakuratan ini kan yang harus kita hati-hati. Yang sering masyarakat juga yang tentunya ini kesadaran yang harus kita dorong. Bagaimana pengangkatan anak itu dilakukan dengan benar. Bahwa ada kejujuran di tingkatan masyarakat menjadi penting. Karena sering masyarakat juga penting gampang golek akte atas nama ini. Tapi begitu selesai tekan hukum waris atau mau menikahkan, ini juga hati-hati. Nah ini
kehati-hatian di Dukcapil ini yang saya lihat. Saya pernah mengalami, saya proses mengatakan ya memang seolah-olah orang percaya masyarakat kok kata angel banget ribet banget. Ya memang administrasi ini begitu data masuk semua dicetak selesai. Tapi kebenaran dan keakuratan data karena ini menyangkut hukum, baik hukum agama apalagi nikah dan waris, ini menjadi kehati-hatian semua. Hampir sekarang kalau semua warga di Sleman ditakoni nek ngoleh akte kematian yang kematiannya sudah lama, mereka semuanya bilang angel. Tapi ini yang harus kita kuatkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai terjadi nek ono kemudahan. Saya yakin mesti ono sing memanfaatkan kemudahan untuk apalagi nek wis waris apalagi ning Sleman dengan harga tanah yang sekian tentunya menjadi seksi. Oke, baik. Pak Sus, ini bisa langsung ditanggapi nih terkait dengan keakuratan data. Tadi juga sempat di spill sedikit terkait dengan kalau bikin akte kematian yang sudah lama itu tanda kutip angel kayak gitu, ini gimana nih Pak? Iya Pak, jadi gini, memang itu awalnya kan dari ada surat edaran Menteri Dalam Negeri tahun 2022 menyampaikan kepada instansi maupun lembaga-lembaga yang menggunakan data administrasi kependudukan, terutama peristiwa kematian adalah agar menggunakan akta kematian. Karena apa? Sebelumnya itu instansi-instansi itu bisa menggunakan surat keterangan kematian misalnya dari desa. Nah, sejak itu memang kemudian misalnya peralihan hak di kantor pertanahan, entah itu waris, entah itu jual beli, waris lah terutama, kemudian di taspen gitu, kemudian di layanan perbankan misalnya untuk ngurus warisan orang yang meninggal masih punya simpanan di bank misalnya, itu sekarang sudah harus menggunakan akte kematian. Nah dari dasar itu maka kemudian persoalannya adalah banyak ternyata penduduk satu yang banyak punya ahli waris, punya tanah, meninggal sudah lama itu ternyata belum diurus warisannya. Nah ketika diurus sekarang berarti kan kena aturan yang sekarang kan? Nah oleh karena itu seperti itu Mas. Tapi begini, kami mencoba membuat terobosan juga, artinya ada surat edaran kami, jadi gini, tidak harus lewat pengadilan. Lewat pengadilan itu kalau penduduk yang meninggal itu nggak punya dokumen administrasi apapun atau dokumennya nggak lengkap, nah gitu ya. Kalau punya dokumen misalnya KK, meskipun kartu keluarga itu lama, yang warna-warna itu lama, tapi datanya lengkap, ada tanggal lahirnya dan sebagainya lengkap ya. Kemudian KTP, meskipun KTP-nya lama, ya tanda tangan dulu mungkin masih Pak Camat, itu bisa. Kemudian punya misalnya buku nikah terbitan KUA, atau mungkin punya kartu pegawai, SK pegawai atau SK pensiunan, atau punya paspor misalnya dulu pernah haji pernah umroh, itu masih punya meskipun lama, itu tetap tidak harus lewat pengadilan. Nanti ahli warisnya harus membuat surat pernyataan, kemudian nanti bisa mengeluarkan surat keterangan kematian yang model sekarang, format sekarang. Itu nanti kita tentu pernyataan dari ahli waris itu nanti ada saksinya. Jadi tanggung jawab itu data itu ada di masyarakat. Oke. Sehingga kalau masyarakat seperti itu nanti yang proses. Tapi tetap kami buat tetap jangan merekayasa data. Karena kan nggak mungkin toh. Kalau kami kan nggak mau seperti sidang pengadilan toh. Misalnya ini benar enggak sampai situ. Tapi data seperti itu ya. Saringannya lewat jadi buku, lewat RT, lewat desa, secara administratif. Berarti intinya bahwa basic harus ada data dulu seperti itu. Kalau nggak ada sama sekali baru terpaksa, mohon maaf ya, terpaksa harus penetapan peristiwa kematian itu ke pengadilan. Setelah peristiwa kematian ditetapkan, baru nanti menggunakan putusan pengadilan itu baru datang ke Dukcapil, kami terbitkan akte. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya nggak ada data berarti tetap harus silakan nanti ke desa, ada formulirnya, silakan nanti tanya di petugas desa, nanti sudah tahu. Formulir karena harus isi formulir yang berbeda dengan layanan umum. Artinya gini, layanan umum itu adalah layanan yang orang meninggal itu datanya masih tercantum di sistem informasi administrasi kependudukan. Misalnya katakan nggak punya dokumen, tapi yang bersangkutan datanya masih tercantum di sistem di komputer, itu layanan umum, itu cukup nanti surat keterangan kematian dan sebagainya nanti bisa diproses. Ya karena dan biasanya
kalau yang sistemnya tergantung mungkin yang sesudah tahun 2010 lah, 2012 itu dulu rekam apa namanya, rekam di kecamatan itu, rekam data itu. Ini kalau untuk yang tadi keakuratan data yang di input ke dalam sistem oleh teman-teman dari Dukcapil ini sampai sekarang sudah berapa persen, Pak? Jadi gini, kalau keakuratan data itu susah mengukur karena begini, contoh ya, kejadian begini, orang sudah menikah, ya sudah menikah, sudah punya buku nikah, apakah dia di KKKTP-nya masih statusnya sudah kawin belum atau kawin tercatat? Contoh, belum lagi pendidikan, apakah sekarang sudah SLTA di kartu keluarga itu sudah lulus SLTP atau masih belum sekolah? Nah, kayak gitu, data ternyata masih ada banyak data, termasuk status perkawinan. Itu kami terus gerakkan, makanya inovasinya adalah gerakan pemutahiran data KK, Gapura Datuk. Ini kemarin saya ukur, ternyata dulu banyak penduduk di KK itu banyak yang belum statusnya belum kawin belum tercatat. Artinya di dokumen itu tanggal perkawinannya belum tercantum. Nanti keluarnya sistem itu kawin belum tercatat. Nah, dulu di 2022 angkanya itu 82%. Kemarin saya evaluasi di tahun kemarin sudah mencapai angka yang meningkat. Jadi sudah ada peningkatan cukup besar. Status perkawinan sudah menjadi 90%. Selama berapa tahun? 2 tahun loh, saya gerakkan itu. Andai gini, ketika datanya BNI Beatrice saya turunkan ke desa. Desa kemudian saya Pak Duku, Pak RT itu disampaikan warganya, itu loh kakaknya masih lewat sini, silahkan diupdate. Nah, salah satu update adalah kawin, karena dulu kawin aja, tapi tanggal perkawinan kosong. Nah, kita minta isi ada bukti buku nikah. Nah, ternyata kita gerakkan dari 82,49% sekarang sudah 90%. Baik. Kita memang yang namanya data akurat itu memang perlu partisipasi masyarakat. Jika misalnya sudah status kawin sudah berubah dari belum kawin jadi kawin, atau kawin jadi cerai, tolong laporkan. Nanti KKKTP-nya disesuaikan. Kemudian misalnya pendidikan sudah berubah, tolong lapor. Pekerjaan berubah, tolong lapor. Begitu. Sehingga partisipasi itu memang penting sekali agar kami bisa menyediakan data yang akurat. 90% sudah akurat, 10%-nya berarti peran serta masyarakat harusnya ya. Betul. Oke, baik. Kalau misalnya yang sudah kawin tapi tidak update data, berarti masuk yang ke 10%-nya tadi. Ini juga dari nggak ada edukasi nih kepada masyarakat terkait dengan untuk tetap memperbarui data seperti itu. Oh, kita selalu. Jadi kita kan punya publikasi ya, tatap muka langsung. Kita punya IG, kita punya web, itu selalu gerakan kita sampai. Ya memang ngurusi 1.118.000 itu kan nggak ada ya. Dan powernya juga nggak banyak gitu. Meskipun kita sudah berbagai lini kita upayakan, tapi terus kita fail. Makanya kalau rapat koordinasi sosialisasi itu by data. Malu nggak kalau disambung angkanya sekian? Kalau masih malu yuk. Makanya saya ukur kalau evaluasi paling tinggi kaluran mana, paling rendah kaluran mana, ya gitu. Nanti teman-teman itu pada, oh iya diingatkan karena kalau itu jadi angka lah, data. Oke, baiklah. Pak Asus dan juga Pak Budi, kita akan jeda dulu ya untuk commercial break. Dan untuk Anda Star Lovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta yang ingin bergabung, line WhatsApp masih kami buka ya di 0818621013. Kami akan segera kembali setelah jeda commercial break berikut ini. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen. Warga Sleman, Star Lovers, dan juga ada warga Yogyakarta. Masih kita ngobrol dengan tema yang cukup menarik ya. Ada peran DPRD dalam meningkatkan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman. Untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 0818621013 dan juga di Instagram @starjogja. Nanti kita bakalan bahas satu persatu ya. Tapi sebelumnya, untuk Anda yang tadi sudah sempat bertanya terkait dengan tema kita akan langsung sampaikan ya. Ini yang pertama, Bapak, ada apresiasi nih yang diberikan. Ada Mas Dewa di Mancasan. Saya salut nih dengan security Dukcapil Sleman yang helpful banget dalam melayani masyarakat nih. Terus yang sudah bergabung juga di Instagram,
Kalau perbaikan KK prosesnya berapa lama? Terus salah nama pada anak ini, monggo silakan. Terima kasih ya atas respon dan tanggapannya. Kemudian yang kedua, masalah perubahan di data KK itu bisa ditunggu. Kalau di anak tentu harus dasarnya akta kelahiran. Kalau nama data di akta kelahiran sudah benar, tetapi KK-nya yang salah, gampang nanti bawa fotokopi KK dan fotokopi akta kelahiran, nanti pembaruan. Silakan online bisa, kemudian atau lewat desa bisa, lewat langsung ke Dukcapil bisa ditunggu. Oke, bisa ditunggu ya, artinya nggak perlu makan waktu proses yang lama juga. Selama sistemnya nggak offline ya. Tadi sama online ya, karena sistemnya dari pusat. Pusat itu offline, di Indonesia offline semua, kita nggak bisa apa-apa. Oke, baik. Terus juga dari Mas Widi, ini kepatuhan bikin akta anak untuk anak di Kabupaten Sleman tuh seperti apa sih? Terus ada nggak sanksi jika sampai dengan besar itu belum punya akta kelahiran? Ya, jadi kepatuhan itu memang menjadi target kami, target pemerintah pusat. Jadi kalau diukur dari penduduk yang lahir sampai di usia 18 tahun, tingkat kepatuhannya 99,08% per Juni kemarin. Berarti kan masih ada sekitar 2.000 lebih yang belum tercatat memiliki akte kelahiran. Jadi belum tercatat bisa jadi adalah sudah punya, tapi waktu isi biodata dulu belum masuk. Sebenarnya bisa lapor. Nah, memang tidak ada sanksi, Pak. Ya itu nggak ada sanksi. Layanan Dukcapil itu gratis. Terlambat itu ya nggak didenda. Saya malah mengharap apa yang sampai usia tidak harus 18 tahun ke bawah, yang di atas itu boleh. Silahkan. Kalau kami layanan ke bawah, ke misalnya desa kelurahan itu, saya malah dorong, silahkan. Yang belum punya akta itu ya silahkan buat. Kita punya rekor, kami itu pernah menerbitkan akte kelahiran seseorang penduduk yang usianya 100 tahun. 80 tahun itu beberapa. Nah, saya apresiasi itu. Artinya dia ingin, kalau punya akte kelahiran, artinya adalah ingin asal usulnya dia itu, namanya siapa, anaknya siapa, bapak ibunya namanya siapa, lahirnya kapan, itu kan dikuatkan dengan akte kelahiran. Dan akte kelahiran itu juga nanti bisa gini, misalnya data KK, KTP, buku nikah, ijazah beda-beda itu ya. Kalau mau biar sama, buat akte kelahiran dulu. Nah, dengan dasar akte kelahiran itu dokumen lain nanti bisa menyesuaikan atas dasar akte kelahiran. Oke, baik. Ya, asal tadi sampaikan Pak Budi tadi, akte itu dari asal usul. Makanya yang menentukan asal data asal usul itu ya pemohon. Nah, oleh karena pemohon harus jujur, jangan direkayasa. Nah, direkayasa, tapi jujur apa adanya bahwa itu. Nanti kenapa? Nanti suatu ketika misalnya tidak jujur, terbit akte, suatu ketika ada gugatan hukum, kalau nanti di persidangan ternyata ada fakta-fakta hukum bahwa ada pemalsuan, berarti yang kena kan yang malsu. Terus kami nanti berkewajiban membatalkan dokumen yang pernah diterbitkan atas putusan pengadilan. Oke. Ya, maka dari itu memang dilindungi itu seperti itu. Jadi ketika bikin data ya dipastikan itu datanya emang benar-benar yang benar seperti itu ya Pak ya. Baik. Misalnya lahirnya di mana ya? Lahirnya di rumah sakit atau klinik. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin mari di rumah, berarti kan ada dari desa. Untuk akta kelahiran kan tetap harus ada basicnya adalah surat kelahiran dari lahir. Makanya misalnya bidan melahirkan berwajib menerbitkan kan, yang menolong kelahiran kan secara yang materi anak lahir itu kan rumah sakit atau klinik kan. Terus nanti ibu bapaknya siapa? Ya buktinya buku nikah atau perkawinan dan pernikahannya sebelum anak lahir. Kan gitu. Jadi asal usul anak ini adalah dari ibu bapak yang nikah dulu. Kan gitu. Oke, saya nggak tanya kalau yang itu. Jangan tanya, karena ada ya betul punya loh. Tapi kan punya kan sudah anak lahir, berarti kan ini anak biologis siapa? Nah, kalau mau dia pengakuan itu ada kejadian seperti itu, dia bisa mengajukan permohonan kalau Islam nanti di pengadilan agama. Oke, jadi tetap ada prosesnya juga. Ya, kalau ada situasi seperti itu, kita nggak bisa loh bukti administrasi ini menikahnya setelah anak lahir. Berarti tidak bisa dikatakan secara administrasi anak ini adalah bapaknya si ini.
Nah, kalau bapak ini ingin pengakuan bahwa ini anak saya, ya nanti ke pengadilan. Nanti pengadilan dia ada saksi, ada bukti, bisa putusannya, oh anak ini berdasarkan putusan pengadilan, bukti-bukti bahwa memang ayah ini anak biologis. Kemudian nanti keputusan ini dibawa ke Dukcapil, nanti Dukcapil namanya dibaliknya ada catatan pinggir berdasarkan keputusan pengadilan bahwa bapak ini adalah ayah biologis dari anak ini. Oke, berarti itu di luar dari proses atau yang normal. Yang normal. Ya, tapi prinsip bisa, tetap bisa. Pokoknya kami itu kalau ada yang normal, selama ada putusan pengadilan nanti kita sesuai ke dokumen yang sudah ada itu. Oke. Jadi asal usulnya tetap apa namanya ada. Gitu. Basic datanya dulu ya Pak. Iya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya dari Mas Surya, tanya terkait dengan jemput bola nih. Kalau yang ke SMA masih berjalankah? Atau apakah langsung, kalau misalnya langsung jadi, atau kalau misalnya belum harus diambil di kantor Dukcapil untuk KTP-nya? Jadi kita masih kemarin kemana ke Cangkringan atau kemana? Masih kita tetap jalan yang layanan ke sekolah-sekolah itu. Kemudian biasanya gini, biar terkoordinasi, biar tidak satu-satu nanti kalau sudah jadi nanti kita kirim ke sekolah. Karena kan KTP itu bisa dicetak kalau anak sudah memasuki 17. Meskipun misalnya 16 sudah rekam gitu ya. Sudah rekam sidik jari, sudah difoto itu nggak bisa, secara sistem nggak bisa dicetak. Sehingga nanti kalau sudah dicetak, biasanya setiap bulan sekali kita cetak, kita kirim ke sekolah. Tetapi kalau misalnya sekolah ada hal yang mendesak dan sekiranya nanti bisa. Oke, baik. Yang sudah bergabung masih kami tunggu ya di 0818621013 untuk Anda bisa langsung menanyakan terkait dengan tema kita, peran DPRD dalam peningkatan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman. Kita ke Pak Budi. Pak, terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Sleman untuk pelayanan nih Dukcapil di Kabupaten Sleman itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya tantangan terbesar kita adalah memunculkan kesadaran kolektif di masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan. Ya kita masih jujur, banyak masyarakat linggulen pas butuh. Iya, benar sih Pak. Ini saja tidak begitu penting, tapi begitu penting. Seolah-olah semua dikejar untuk menangani layanan yang tercepat. Tapi yang terbesar adalah membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pengarsipan. Terutama ini juga di dinas kearsipan pentingnya bagaimana sih merawat dokumen. Ini kan dua sisi yang harus kita lakukan bareng-bareng. Jadi itu yang belum. Jadi kalau sering masyarakat tuh deleh lali meskipun sekarang lebih enak, sekarang sudah bisa disimpan di handphone yang namanya KTP. Gitu. Nah harapan kami ini yang membangun kesadaran masyarakat ini juga kita dorong sehingga yang namanya KTP digital ini harapan kami sudah menjadi nantinya suatu saat akan menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi sesuk dompet isine mung duit tok. Atau kartu kredit orang perlu nggak KTP, orang perlu nggak. Semua data udah di handphone. Nah ini yang selalu yang terus kita dorong bagaimana kesadaran masyarakat pentingnya mengurus administrasi kependudukan saat itu. Jadi saat kejadian langsung diurus. Sebenarnya kan kendala di Sleman yang terbesar adalah ngopeni sing kematian sing tahun sadurunge tahun 80. Ini kan jadi tahun sebelum 90 lah. Kalau yang relatif 2000 sudah ada lokadesi sebenarnya akte kematian bisa dikatakan sudah 99% itu sudah pelayan. Termasuk akte kelahiran ini yang sering sulit kan yang itu yang si lahir dari seorang ibu. Anak seorang ibu itu juga ngurus biasanya orang cacak. Berarti di akte itu cuma nama ibu aja gitu ya, nggak ada nama bapaknya. Dan itu ngurus biasanya nggak cacek mas. Kok begitu lahir karena dia mikir awake dhewe, mikir uripe dhewe urung jelas sih mikir aktor. Nah ini kan tapi kesadaran ini yang harus kita dorong di tingkatan masyarakat bahwa melakukan proses perubahan dan pelaporan itu saat setelah kejadian secepatnya ini yang harus kita dorong. Jadi kita sudah diawali dengan akte kelahiran itu bisa langsung lewat sekarang bisa akte kematian lewat lokadesi. Ini sudah banyak. Kemudian perubahan apalagi yang sudah perubahan KK itu kan sekarang yaitu tadi
dengan rebahan terjadi perubahan data kependudukan itu sekarang sudah bisa. Mulai secara online dan real time. Iya, real time. Nah, ini yang kita dorong adalah bagaimana membangun kesadaran. Tantangan terbesar tentunya kalau nyeblak Dukcapil lu enak. Waktu itu jelas dia konsepnya memberi pelayanan. Begitu disemprit, begitu dia sudah mesti ongoing on track gitu. Tapi bagaimana mendorong masyarakat. Nah, meskipun kalau kita melihat yang ada sekarang, bagaimana tadi apa yang disampaikan Pak Sus bahwa banyak masyarakat yang sudah mengundang untuk sisir Adminduk ini sudah sangat istimewa. Mungkin bahkan 2 tahun yang lalu sampai ada kader-kader tingkatan Pedukuhan yang muter untuk melakukan gitu. Sudah kematian siapa sebelum sampai proses yang tadi muncul Kementerian Dalam Negeri untuk kebenaran data itu tadi. Karena sekali lagi bahwa keakuratan data tetap harus menjadi prinsip di tingkatan pelayanan administrasi kependudukan. Oke, ini dari Pak Sus sendiri mungkin ada tanggapan terkait dengan tantangannya adalah edukasi kepada masyarakat nih untuk sadar bahwa Admindukti penting seperti itu. Ya, di tengah-tengah keterbatasan tadi terima kasih Pak dari anggota Dewan sudah punya kepedulian itu dan itu tadi bisa menjadi duta Adminduk gitu ya. Termasuk di inovasi-inovasi misalnya di Kapanewon Depok itu membentuk kader Adminduk. Meskipun kader Adminduk ya nggak dapat gaji, tapi ternyata efektif juga. Sampai setelah tahu pentingnya Adminduk, setelah tahu pentingnya data administrasi kependudukan, terus ngajak di namanya Dasa Wismanya. Ini loh ternyata kakaknya masih belum tercatat, kawin belum tercatat. Ayo malu, masuk kawin belum tercatat, mau sudah nikah kok belum diubah kakaknya menjadi kawin tercatat ya. Berarti dulu belum ngisi, berarti dipindah buku nikah nanti ngisi. Kemudian juga pentingnya dokumen kependudukan termasuk akta tadi ya, begitu akta kelahiran otomatis nanti kakaknya kan nambah gitu. Nah ini juga kami himbau karena apa Bapak Ibu nanti kesulitan misalnya BPJS. Nah kalau anak itu nggak punya akte kelahiran berarti di BPJS nanti terkendala nanti kalau misalnya suatu ketika sakit itu di 3 bulan awal mungkin masuk kalau ibunya menjadi anggota BPJS berarti namanya dari anak ibu ini belum ada tapi kalau lebih dari 2 bulan harus akta. Karena kan harus punya NIK. Berarti kalau belum punya akte kelahiran, belum punya nomor induk kependudukan. Kemudian nanti sekolah. Kalau mau sekolah lewat nanti repot sekolah kalau nggak punya akte kelahiran apa? Bos, bantuan operasional sekolah itu dari pemerintah itu kan basisnya nomor induk kependudukan. Nah begitu jika memang saling terkait dengan menunjang program-program pemerintah yang lain termasuk bagaimana layanan itu tepat sasaran itu ya basisnya nomor induk kependudukan. Oke, baik. Ini kalau dari Pak Sus sendiri terkait dengan pengawasan yang sudah berjalan di masyarakat untuk pelaksanaan pelayanan pendudukan itu sejauh ini bagaimana Pak di Kabupaten Sleman? Kalau kami lebih ke pembinaan ya, pembinaan kepada teman-teman kecamatan, Kapanewon, Kalurahan sama Bapak Ibu Duku itu kami banyak pembinaan termasuk evaluasi. Hingga kita dorong kalau Pak Duku, Bu Duku itu berprestasi ketika evaluasi kami berikan penghargaan. Itu kan dorong. Artinya di lingkup Pak Duku itu berapa persen yang sudah rekam KTP, berapa persen yang punya KIA, berapa persen yang punya akta kelahiran. Terus Pak Duku sudah punya pengelolaan arsip Adminduknya bagaimana, peran serta masyarakat, kemudian hubungan komunikasi informasi Adminduk kepada masyarakat itu salah satu indikator. Sehingga nanti kita dorong itu biar skop kecil itu bisa ditangani. Nanti ada contoh-contoh yang baik nanti yang lain itu bisa termotivasi. Karena jangkauannya biar setiap tahun ganti-ganti lokasi biar nanti semakin merata bagaimana tertib Adminduk dari GISA atau di kesadaran Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan tercapai itu melalui sehingga nanti kita kasih penghargaan GISA. Penghargaan GISA Award Inovasi. Oke, baik. Jadi artinya bahwa dari tim dari Dukcapil sendiri datang ke lapangan langsung itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan itu juga prosesnya apakah sama ketika masyarakat yang memang belum secara tertib administrasi atau menyusur masyarakat yang memang belum tertib administrasi seperti itu? Kalau yang belum tertib biasanya kami lewat RT RW Duku kader gitu. Kita kan punya data, oh nih loh pendudukmu yang belum punya ini. Itu ada by name by address, ada namanya, terus dia yang menyisir.
langsung kan kalau biasanya kalau sosialisasi itu kan segmennya tokoh-tokoh masyarakat, kader-kader, nggak langsung. Nah, ini kader-kader inilah nanti membantu mendampingi bagaimana penduduk yang belum yang memiliki tertib tadi bisa didampingi. Oke, baik. Jadi artinya memang dari lini bawah dulu untuk bisa ya, bareng-bareng lah. Nggak bisa tapi diserahkan sama Dukcapil tapi semua komponen. Baik. Ini kalau dari DPRD sendiri bagaimana Pak untuk proses mengawasi pelaksanaan layanan kependudukan di Kabupaten Sleman? Kita lebih sederhana kok di Dukcapil. Antriannya ora oke balik lah. Sebenarnya kan ukuran di Dukcapil itu asalkan sebenarnya kita juga sering prihatin juga. Kalau antrian itu sebenarnya tukang parkirnya seneng. Banyak yang kita masuk gitu ya. Cuan-cuan. Tapi sebenarnya kalau di Dukcapil karena memang Dukcapil itu memang yang dilayani kan sebenarnya yang terbanyak di tingkatan Dukcapil karena 1.100.000 sekian itu semuanya butuh pelayanan di Dukcapil. Kalau dinas-dinas yang lain kan tidak sebanyak itu. Nah tentunya kita sederhana, selama Dukcapil itu antriannya nggak panjang, nggak fine saja. Sebenarnya kan Dukcapil itu dengan perkembangan teknologi yang sekarang nanti mungkin hanya butuh satu ruang kecil. Dan itu udah mencakup semuanya gitu. Iya, karena sebenarnya mungkin kalau di tingkatan dinas Dukcapil termasuk yang paling komplit untuk data-data dan harapan kami tentunya arsip-arsip sekarang sudah disimpan di lewat digital itu kan semakin simple. Sebenarnya memang waktu awal kita pengen Dukcapil juga punya mall pelayanan publik sih gagal segera representatif. Tapi ini kan berarti gagal smart city ini. Karena Sleman sebagai smart city tentunya ruang-ruang publik seandainya nantinya terbangun kan ya memang hanya kenyamanan dengan Dukcapil ademnya panas itu juga penting juga. Tapi kan sebenarnya era sekarang sudah semakin banyak masyarakat yang tidak hadir ke Dukcapil hanya untuk mengurus itu. Ketika yang kita bangun adalah ingin ngurusi Dukcapil ki ora kudu tekan ngurusi animasi kependudukan ora kudu tekan Dukcapil kelurahan dengan sistem online-nya dengan kapan bisa bahkan dari rumah bisa. Ini yang harus kita dorong sehingga dia bisa cetak sendiri dan kesadaran masyarakat akhirnya sudah lumayan tinggi di tingkatan Kabupaten Sleman. Yang tentunya yang menjadi tantangan yaitu yang kematian lama itu yang nanti biasanya akan ngurus waktu mau turun waris. Bayangkan banyak tanah-tanah yang sudah meninggal lama baru turun waris itu kan karena dulu di masyarakat itu kan sering tabu ngerembuk waris kok kurang ono sewu dino wis do ngerembuk waris. Nah sementara sekarang kan kita juga ini kan juga edukasi kepada masyarakat bagaimana sih tentang waris juga bisa diselesaikan waktu sama-sama masih hidup. Ini juga harus kita dorong sehingga ini menjadi memudahkan seluruh layanan administrasi. Oke, baik. Ini satu lagi terkait dengan DPRD kan memiliki kewenangan untuk menyetujui ketika satu instansi menganggarkan dana seperti itu. Nah, selama ini untuk Dukcapil sendiri apakah ada kayak semacam pengalokasian dana yang spesial misalnya untuk kayak inovasi terbaru untuk memberikan inovasi terbaru dan layanan kepada masyarakat terbaru kayak gitu Pak? Dukcapil itu termasuk dinas yang ikhlas. Jarang nggak ada selama ini kelihatannya jarang tuntutan besar. Memang dulu pernah satu-satunya yang agak besar dulu waktu mau renovasi karena waktu itu masih banyak antrian. Tapi sekarang keinginan untuk itu juga sudah tidak begitu menggebu. Nah tentunya meskipun dulu pernah ada konsep mau memindahkan di bekas SMK ya. Nah itu tadi tentunya ini juga akan kita lakukan. Tapi yang jelas setiap yang terbaik untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ini tentunya akan tetap kita setujui karena prinsip kami hanya sederhana kok. Kuncinya di pemerintahan itu nek neng Dukcapil lancar, perizinan lancar, sebenarnya masalah yang lain sudah mesti bisa tercover. Karena itu etalase pelayanan publik itu ya Dukcapil. Kayak Dukcapil itu wis fine kabeh
orang akan menganggap bahwa Sleman itu memang mudah dan cepat gitu. Oke, baik. Jadi artinya ketika semua bisa berjalan dengan baik, kenapa enggak gitu ya? Oke, baik. Kita ke Pak Sus nih. Pak, terkait dengan inovasi yang tadi sudah terjadi ya di Kabupaten Sleman, ada layanan Gisa, ada Gapura Dato, ada Sigo Dukcapil, dan juga Laritu. Kayak gitu. Seberapa efisien Pak untuk layanan inovasi terbaru ini bisa melayani masyarakat? Ya, saya kira sangat penting ya perannya, karena kalau kami ikat ukurannya adalah tadi ukuran berapa persen penduduk yang sudah rekam KTP, yang sudah memiliki akta kelahiran, itu kan angka-angka yang memudahkan untuk mencapai kita bekerja. Artinya kalau untuk mencapai itu kan kita harus tidak hanya nunggu di kantor kan gitu. Makanya kami jemput bola, kami lewat kalurahan, rumah sakit, klinik, silakan. Orang mudah berbagai lini lah bisa mengakses Dukcapil. Kemudian nanti misalnya melalui data Sigo Dukcapil itu kan kami punya data yang terpetakan. Nanti kita dibuka kelurahan mana yang mencari kelurahan mana. Ini angka capainya berapa? Kita apa hijau, apa kuning, atau merah. Kalau merah berarti kan capainya rendah ini. Yuk kita dorong, kita evaluasi di sini. Kita serang dengan layanan jemput bola. Kita terjun petugas langsung. Kita gerakkan masyarakat, kadang-kadang memang perlu gerak gitu, tetangganya, temannya, lo ada apa tau? Oh ngurusi deh atau ikut. Kadang-kadang juga memang variasi lah. Kalau yang sudah sadar betul lewat online silakan, tapi ada segmen-segmen yang memang perlu betul didorong, didatangi. Oke, baik. Jadi artinya bahwa untuk yang inovasi terbaru emang bisa mengcover yang kemarin itu harus datang ke Dukcapil dari rumah pun sekarang bisa seperti itu ya. Dan layanan di online itu mungkin sudah lebih dari 16% yang tidak lewat loket itu. Tapi tetap untuk yang walaupun sudah banyak fasilitas yang diberikan atau inovasi yang terjadi di Dukcapil Kabupaten Sleman, antrian di loket juga masih tetap banyak gitu Pak? Kalau sekarang gini, antrian nggak kelihatan banyak kan cepet. Dan sekarang di luar itu kan ada petugas. Jadi sebelum masuk ke antri itu kan disaring dulu. Kami target disaring dulu. Oh syarat sudah lengkap baru masuk. Kalau belum dilengkapi gitu. Kemudian di dalam juga nggak Kemudian kami juga menerapkan di loket itu kan tanpa istirahat. Jadi kantor itu tidak istirahat. Yang istirahat itu pegawai gantian. Jadi buka beberapa loket. Karena kami mensiasati tempat kami nggak luas. Loket kami nggak luas, ada 2 loket, itu strategi saya gitu. Baik, jadi artinya bahwa warga masyarakat Sleman kalau misalnya mau datang juga nggak apa-apa ya, yang penting datanya lengkap. Mau ngadem juga boleh Pak di sana. Mau biar melurahnya, misalnya gini, orang biar misalnya nggak harus jadi hari itu misalnya. Itu kalau punya email kan masuk email. Kalau nggak punya email tetap dia pengen ngambil fisik. Kalau kesulitan kami juga kerjasama dengan PT Pos. Bisa COD diantar di rumah. Misalnya berbagai cara. Iya bisa tergantung permintaan. Kalau tidak wajib, kan tergantung permintaan. Oke, baik. Yang terakhir nih kita ke Pak Budi dan juga ke Pak Sus terkait dengan harapan ke depannya dari DPR dan juga Dinas Dukcapil untuk layanan kependudukan di Kabupaten Sleman. Ke Pak Budi dulu. Tentunya untuk layanan Dukcapil bersama masyarakat tetap, karena yang namanya yang pasti itu adalah perubahan. Saya yakin dengan Perda nomor 8 tahun 2022 bahwa memberi keleluasaan pada instansi-instansi Kabupaten Sleman untuk berinovasi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam inovasi pelayanan daerah, pelayanan publik. Ini tentunya yang harus kita kuatkan, sehingga pemerintah Kabupaten Sleman tidak tabu untuk menerima masukan aplikasi sistem-sistem yang terbaik untuk masyarakat. Saya yakin inovasi di Dukcapil ini sebenarnya kan hampir tiap berapa bulan mesti nambah dan selalu berubah sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Karena kami yakin yang pasti itu ya hanya perubahan itu. Yang tidak mengikuti perubahan ya akan tertinggal, termasuk dinas-dinas juga. Oke, baik. Dari Pak Sus, mau silakan. Intinya Dukcapil dengan sukarela menerima saran masukan. Kemudian kalau mau berinteraksi silakan
kami punya website Dukcapil Sleman Kap.id, kami punya Instagram Dukcapil Sleman. Silakan informasi-informasi itu bisa ditanyakan di situ atau nanti di scroll. Pernah ada pertanyaan, jawabannya begitu. Kemudian kalau mau misalnya perlu formulir untuk ngisi itu bisa dibuka nanti di website itu, nanti di download, nanti dicetak sendiri. Kalau di online itu langsung, kalau mengajukan permohonan dokumen kan ngisi formulir. Nah, ngisi formulir sekarang bisa langsung tanda tangan di sini, tidak perlu di download. Kemudian nanti syarat-syaratnya harus di-scan itu atau difoto dengan kapasitas tertentu ya. Seperti PPDB online itu sudah PPDB. Itu aja. Nanti pokoknya lengkap, yang asli jangan fotokopi. Itu sudah ngisi email, nanti tunggu maksimal 3 hari mesti masuk email. Kalau nanti kalau ada kendala silakan buka DIK, ada nomor yang bisa dihubungi. Oke, baik. Jadi artinya bahwa untuk pelayanan Dukcapil itu sekarang banyak inovasi dan juga layanannya dipermudah ya, tidak mempersulit masyarakat seperti itu ya Pak ya. Nah, saya juga mohon tadi untuk mewujudkan data kependudukan, administrasi kependudukan yang baik, silakan nanti tolong kalau ada perubahan data atau data itu tidak sesuai atau data itu beda-beda, silakan diupdate, diperbarui sehingga kami Dukcapil itu bisa menyediakan data kependudukan yang tepat, akurat, mutakhir, nanti yang digunakan oleh instansi itu juga tepat. Kalau orangnya sudah meninggal berarti kan jadi sudah nggak ada di data kami. Jangan salah sasaran. Oh, penduduk meninggal kok dapat bantuan misalnya. Oh, penduduk sudah nggak di situ kok masih tercatat di situ. Oke, baik. Yang penting adalah update data, gitu ya. Baik, Pak Dr. Anies Susmiarto MM selaku PLT Kepala Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman beserta Pak Budi Sanyata SPD, anggota DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029. Terima kasih sudah hadir. Semoga informasi hari ini sampai ke warga Sleman, warga Yogyakarta, juga Stan Lover semuanya. Dan kita jumpa lagi obrolan menarik lainnya di lain kesempatan begitu Pak Sus. Baik, jangan lupa untuk Anda warga Sleman, warga Yogyakarta dan juga Stan Lovers bisa menyaksikan juga untuk acara Bincang Parlemen dan juga Dialog Dewan tentunya di kanal YouTube DPRD Kabupaten Sleman. Dewan pamit undur, selamat siang dan sampai jumpa.